Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini bercerita tentang Nabi Hud yang merupakan nabi pada urutan keempat. Tapi sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Nabi Hud adalah nabi pada urutan keempat. Sejak kecil, Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku yang sangat terpuji. Di antaranya jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim pada Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, atau bisa juga disebut merupakan keturunan dari Sam bin Nuh. Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad. Kaum Ad disebutkan dalam Al-Quran bahwa kaum Ad merupakan penguasa di bumi pengganti kaum Nuh. Kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, juga membangun istana-istana yang megah dan benteng-benteng. Mereka memiliki perawakan tubuh yang kuat, dikenal suka menyiksa dengan bengis, dan disebut menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang dan durhaka. Ibnu Katsir menyatakan bahwa kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar zaman Nuh. Mereka menyembah berhala yang diberi nama Samad, Samud, dan Huran. Kekayaan yang diberikan pada kaum Ad membuat mereka tamak, lupa diri, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad adalah suku Arab kuno yang disebutkan dalam Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwa ada dua kaum Ad, Ad awal atau pertama dan Ad kedua atau terakhir. Kaum Ad awal memiliki ibu kota yang bernama Iram dan mereka tinggal di kawasan Arab Selatan antara Aman dan Hadramaut. Kaum Ad kedua hidup setelah Ad awal musnah. Nabi Hud berdakwah pada kaum Ad awal. Terkait kisah dalam Al-Quran, Ibnu Katsir menyatakan bahwa kaum Ad yang diceritakan dalam surat Al-Ahqaf adalah kaum Ad yang kedua. Dakwah Nabi Hud. Hud menyeru kaum Ad agar bertakwa kepada Allah. Dia juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka atas dakwahnya. Hud mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada mereka, seperti binatang-binatang ternak, keturunan, kebun-kebun, dan mata air. Meski demikian, banyak dari anggota kaum Ad yang tidak mengikuti seruan Hud dan tidak mau meninggalkan berhala-berhala yang telah disembah sejak moyang mereka. Mereka berdalih bahwa kepercayaan mereka sudah menjadi tradisi turun-temurun. Di sisi lain, kaum Ad meragukan Hud lantaran dia seorang manusia biasa seperti mereka, juga karena tidak menunjukkan mukjizat. Bahkan mereka mengatakan Hud sebagai pendusta, kurang waras, dan terkena penyakit gila yang diberikan oleh sebagian berhala mereka. Lebih jauh, mereka juga menantang agar Hud segera mendatangkan azab yang dia ancamkan. Mendapat penentangan kaum Ad,
Hud menantang balik agar tipu daya yang mereka rancang untuk menyakitinya segera dilaksanakan saja tanpa ditunda lagi. Setelah upayanya dalam mendakwahi kaum Ad sekian lama, Hud kemudian memasrahkan sikap mereka kepada Allah. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku, Hud, telah menyampaikan kepadamu hal yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedangkan kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Kebinasaan kaum Ad. Setelah sekian lama berdakwah, akhirnya kaum Ad ditimpa azab sebagaimana yang diancamkan oleh Hud. Hud sendiri selamat beserta pengikutnya yang beriman. Keangkuhan kaum Ad membuat Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab dalam sejumlah tahapan. Tahapan pertama pembalasan Allah kepada kaum Ad adalah berupa bencana kekeringan yang melanda ladang dan kebun mereka. Kekeringan ini membuat kaum Ad kehabisan stok makanan. Mereka pun kelaparan. Dalam surat Al-A'qaf disebutkan, kaum Ad ditimpa oleh angin yang dingin dan kencang yang berputar membinasakan selama 8 hari 7 malam. Angin itu menghancurkan dan melenyapkan kaum Ad di muka bumi. Mayat kaum Ad berserakan ditutupi pasir-pasir, sehingga kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di muka bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Makam Hud. Terdapat beberapa tempat yang diyakini sebagai makam Hud. Situs yang paling terkenal, Kab Nabi Hud, terletak di desa Telantar di kawasan Hadramaut, sekitar 140 km di utara kota Mukalla. Di sekitar makam yang ditemukan beberapa prasasti reruntuhan kuno. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa makam Hud ada di daerah Yaman. Sebagian lain menyatakan bahwa makamnya berada dekat sumur Zam-Zam. Pendapat lain menyatakan bahwa makam Hud terletak di dinding selatan Masjid Agung Umayyah di Damaskus. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Hud ini yaitu: pertama, kekayaan dan kekuatan kaum Ad merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak patut disombongkan. Kedua, janji Allah akan azabnya adalah nyata. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan angin kencang yang menghancurkan. Ketiga, kesabaran dan kegigihan Nabi Hud menyuruhkan agama Allah layak ditiru hingga saat ini. Itulah tadi kisah tentang Nabi Hud. Semoga kisah Nabi Hud ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.